Tidak perlu takut. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu. Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir. Bingung sekolah Indonesia ini, dunia semua dengan corona. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustadz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah ragat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka? Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Mau mati sekarang, mati besok tetap mati. Sudah tidak bisa, kita mau lari dari kematian, tidak bisa. Supaya kita selamat, ayo dekat kepada Allah. Tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiban alladziina dzalamu minkum khassah, tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat dia melakukan kemaksiatan lalu Allah timpakan musibah, orang berimannya kena. Cuman buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi semacam itu, musibah akan selalu ada. Hari ini ada ini, ada itu, kan selalu ada. Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah dan bagaimana menyikapi musibah. Jadi Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu bermacam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, kaya raya, sedang menderma, punya ilmu, jadi ulama, dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau pengen nggak ada ujian, nanti masuk surga, nggak ada ujian. Baik. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita melihat musibah yang menimpa satu kaum misalnya? Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kami sampaikan. Kembali kepada Allah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada musibah itu adalah jangan sombong kepada Allah. Karena bisa saja musibah itu karena dosa-dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah. Istighfar yang banyak. Istighfar. Astagfirullah. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non-muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersyahadat. Insya Allah.
Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih gitu. Kalian terlalu termakan isu. Jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan. Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umrah sudah sampai airport, pulang lagi. Karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu 3 minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Banyak istighfar. Janji Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Dan sampai masanya semua itu akan diminta, dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la. Apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas. Falyanzur bima yarji. Pandang apa yang tinggal di ujung jarimu. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan ghibah. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friend, dimanapun anda berada, sekarang lagi ramai dengan yang namanya virus corona. Dunia dengan luas 550 juta persegi hanya mampu ditaklukkan dengan virus yang berukuran 150 nanometer. Wallahu a'lam. Allah sedang mendidik kita seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah kita kepada Allah. Bayangkan, baru satu tentara Allah yang diturunkan ke alam dunia dengan ukuran 150 nanometer, hampir seluruh dunia bersembunyi saking ketakutannya teramat sangat dahsyat. Dengan apa? Dengan virus corona. Takut apa? Takut mati. Bayangkan my friend, ukuran kehidupan kita di dalam dunia ini sudah dicatat oleh Allah. Udah ada catatannya. Coba lihat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umatku mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kalau udah waktunya mati, ya mati. Kenapa mereka bersembunyi? Kenapa? Karena takut mati, my friend. Coba bayangkan, apalagi kalau misalkan Allah turunkan tentara malaikat
yang teramat sangat besar. Bayangkan dari ujung mata kanan dan kirinya itu teramat sangat besar bagaikan timur dan barat. Apakah kita masih mau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Corona, C-nya adalah apa? C-nya adalah cambuk. Kalau misalkan binatang kerbau, tuh ada patung kuda, kalau misalkan dicambuk, mereka teramat sangat kencang. Apa? Larinya. Begitupun manusia, dengan diturunkan bala bencana, dengan diturunkan virus ini, nah kita pun harus lebih cepat. Apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. O-nya adalah obat. Kalau misalkan orang yang terkena virus corona, pasti mereka ketergantungan dengan obat. Begitupun manusia, termasuk pribadi saya ini butuh obat. Obat apa? Nih, syifaul qulub, obatnya hati dengan apa? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati akan tenang. Kita jangan sampai panik. Kalau misalkan panik nanti takutnya saking ketakutannya kita stres. Akhirnya apa? Yang ditakutkan akhirnya datang apa? Kematian. Nauzubillah. Eranya apa? Rahmat. Jadi kita ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingat kepada Allah, insyaallah pertolongan Allah pasti akan ada. O-nya tetap obat. Obat apa? Supaya hati tenang, kembali lagi kepada Allah, ingat kepada Allah dengan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. N-nya apa? Nikmat. Nikmati saja apa yang sudah ada. Karena semuanya ini adalah apa? Dari Allah. Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Allah turunkan bala bencana ini, Allah turunkan virus ini. Karena apa? Karena ada sebabnya. Gak bakalan mungkin kalau misalkan atasan, bos kita ngomel ke bawahannya, pasti ada sebabnya kenapa dia marah-marah. A-nya adalah amanah. Jadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalaikan. Perintah Allah kita laksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itulah amanah kita sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu my friend, janganlah panik, janganlah takut, tetaplah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cambuk bagi kita sebagaimana jauhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.